Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Wahyudi, NIM 25 dari Prodi Teknik Mekatronika. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi dari tugas praktikum modul ke-5, praktikum komunikasi data tentang pengalamatan jaringan dengan IP dinamik. Oke, langsung saja. Untuk tugas praktikum yang pertama adalah membuat sebuah jaringan yang terdiri dari satu server dan 3 klien dengan menggunakan IP statis, kemudian melakukan pengujian jaringan dari klien ke server maupun dari klien ke klien. Langsung saja mengambil komponen yang dibutuhkan adalah 3 buah PC atau komputer. Saya rubah dulu namanya menjadi komputer 1, 2, dan 3. Lalu menggunakan sebuah server dan menggunakan bantuan sebuah switch. Kenapa menggunakan sebuah switch? Nanti akan saya jelaskan di akhir. Oke, selanjutnya adalah menghubungkan dari masing-masing komputer ke switch, lalu switch ke server. Bisa menggunakan automatically. Ini akan otomatis memilih kabel yang benar sesuai perangkat yang disambungkan, atau bisa menggunakan kabel strap. Oke, jika sudah terhubung, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP dari server. Untuk IP address server adalah 192.168.1.2. Kemudian subnet mask akan terisi secara otomatis. Untuk default gateway adalah 192.168.1.1. Oke, jika sudah adalah melakukan setting pada DHCP-nya. Yang pertama, walaupun menggunakan IP statik, tetap harus men-setting DHCP dari server. Default gateway adalah 192.168.1.1. Kemudian untuk start IP address ini dimulai dari 192.168.1.3. Kenapa titik 3? Karena alamat titik 1 sudah digunakan oleh default gateway, sedangkan alamat titik 2 digunakan dari IP address server. Kemudian klik save. Lalu langkah selanjutnya adalah karena tugas praktikum yang pertama adalah menggunakan IP statis, maka otomatis diharuskan untuk mengkonfigurasi secara manual, yaitu statik IP address-nya, yaitu 192.168.1.3 karena dimulai dari 3. Lalu subnet mask terisi secara otomatis. Kemudian default gateway adalah 192.168.1.1. Selanjutnya sampai ke komputer ketiga. Oke, jika sudah melakukan konfigurasi IP address pada masing-masing komputer, selanjutnya adalah melakukan uji coba jaringan dari klien ke server maupun dari klien ke klien. Caranya adalah menggunakan PDU. Kita klik dari komputer pertama ke server. Bisa dilihat di sini bahwa berjalan sukses. Lalu dari komputer 2 ke server sukses, dan komputer 3 ke server juga sukses. Lalu pengujian jaringan dari klien ke klien, dari komputer 1 ke komputer lain sukses, dari komputer 2 ke komputer lain
juga sukses. Lalu yang terakhir dari komputer 3 ke komputer lain juga sukses. Untuk selanjutnya, untuk tugas praktikum yang selanjutnya adalah membuat jaringan yang terdiri dari satu buah server dan 3 buah klien, tetapi menggunakan IP dinamis. Angkanya sama untuk yang pertama, ya merangkai seperti ini jaringannya, kemudian melakukan setting pada IP configuration dulu seperti ini. Kemudian pada DHCP juga sama seperti ini. Perbedaannya adalah terletak pada IP konfigurasinya dipilih DHCP dan kemudian akan terisi secara otomatis oleh sistem. Dapat dilihat ada 192.168.1.3 sesuai start dari setting DHCP pada server ini, tata icon. Lalu selanjutnya mengubah API konfigurasi pada komputer 2 dan komputer 3. DHCP request sukses. Artinya komputer merequest alamat pada DHCP server. Oke, kemudian juga melakukan pengujian jaringan dari klien ke server maupun klien ke klien. Untuk pengujian jaringan dari klien ke klien bisa dilihat semua sukses. Lalu untuk klien ke klien, untuk komputer pertama sukses. Selanjutnya adalah untuk komputer kedua. Bisa dilihat juga sukses. Lalu yang terakhir adalah dari komputer ketiga ke komputer lain juga sukses. Nah, selanjutnya adalah penganalisaan. Untuk analisanya adalah ini kenapa dibutuhkan sebuah switch, yaitu switch ini digunakan untuk menghubungkan antar klien, ya. Jadi antar klien tidak terhubung langsung ke server, melainkan menggunakan bantuan sebuah switch, dikarenakan jika klien langsung terhubung ke server, port dari server akan cepat habis. Kemudian penggunaan IP statis maupun IP dinamis sama-sama dapat digunakan untuk berkomunikasi. Perbedaannya adalah pada IP statis konfigurasi dari klien dilakukan secara manual, tetapi saat menggunakan IP dinamis konfigurasi diubah menggunakan DHCP dan akan didapatkan IP address secara otomatis. Penggunaan IP dinamis maupun statis sama-sama harus melakukan setting awal dari server terlebih dahulu dan juga setting DHCP. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.